Semuanya sudah ada dari back, tengah, depan itu udah ada semua. Kenapa harus nambah naturalisasi? Kalau bisa pemain lokal yang ditambah supaya mereka juga punya motivasi. Langsung saja kita sambut Coach Iin. Selamat pagi. Bagi Mas, Mbak. Pagi Coach Iin, sehat Coach? Puji Tuhan sehat. Gimana Mas, Mbak sehat kan? Sehat. Sehat. Walaupun cuaca di luar agak suka Ya, berganti-ganti nih Coach, tapi ya kita harus tetap sehat. Betul. Seperti timnas harus kita selalu. yang selalu sehat nih. Betul. Dalam pertandingan kalau prima. Harus. Yang baru bersemangat ya, karena kedatangan pelatih baru Betul. nih Coach. Nah Coach, ini ngomong-ngomong pelatih baru, Coach melihat John Hartman ini sosok yang udah tepatkah untuk timnas Indonesia? Eh, apa ya, tepat atau tidak tepat itu semuanya tergantung dari nanti. Saat ini beliau harus cepat bekerja karena Mas tadi bilang tinggal butuh waktu, mungkin tinggal dua bulan lagi lah kita harus FIFA Series kan gitu. Betul. Jadi paling enggak saat ini beliau sudah harus bekerja dengan stafnya, siapapun nanti stafnya di belakangnya John Hartman, dan PSSI bisa memberikan apa ya istilahnya keleluasaan kepada John Hartman untuk bisa memilih pemain ya. Pemain kita sebenarnya pemain-pemain yang sudah tidak diragukan lagi karena pemain-pemain ini juga sudah pemain-pemain berpengalaman, terutama di Liga 1 juga sudah ada. Terus beberapa pemain kita di Eropa mereka juga jadi tumpuan istilahnya timnya mereka masing-masing. Kevin Dick, terus ada Calvin Verdong, terus ya yang lain. Ya saya berharap ini secepatnya bisa bekerja dan bisa memilih pemain yang diharapkan untuk strategi yang dipakai oleh John Hartman nanti, gitu Mas, Mbak. Kan kalau melihat dari kontrak yang dimiliki oleh John Hartman ini 2 tahun dan diperpanjang 2 tahun kemudian. Tapi di sisi lain, John Hartman ini memiliki target supaya timnas Indonesia itu lolos Piala Dunia 2030. 2030. Menurut Coach Iin, ini target ini visible atau enggak Coach dengan kehadiran John Hartman yang baru saja masuk? Ya, target pasti apa ya? Itu target yang sebenarnya ada 2030 gitu. Tapi ya kasih kesempatan dulu nih di awal ini FIFA Series dan AFF. Nah, ini kesempatan buat John Hartman untuk bisa, saya bilang tadi, memilih pemain yang menurut dia cocok dengan strategi atau istilahnya formasinya John Hartman. Ya saya lihat John Hartman pakai 3 back. Karena kan yang 3 back ini sudah pernah dipakai sama Coach Shin. Jadi paling enggak tidak apa ya, tidak susah lah untuk mencari pemain-pemain yang apa nanti yang strategi akan dipakai, mau formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 atau 3-4-1-2, itu kan lebih mudah gitu. Jadi apa ya istilahnya, John Hartman sekarang tinggal ya kerja aja udah. Apalagi nih keluarga ada di sini semua nih, keluarganya John Hartman kan diajak semua ke Iya. sini. Jadi istilahnya buat kita, oh ternyata beliau benar-benar mau apa istilahnya punya target di Piala Dunia itu tercapai. Walaupun kontraknya 2 tahun dulu, ada klausul selanjutnya 2 tahun ke depan. Jadi ya udahlah, sekarang kita harus support bahwa John Hartman benar-benar mau membuat Indonesia bisa tampil di 2030. Jadi ayolah kita sama-sama bekerja membantu beliau juga, apalagi ini Liga 1 juga berjalan, biarkan beliau mantau di Indonesia. Di Indonesia juga sudah banyak pemain-pemain yang menurut saya juga sudah bisa levelnya sudah di internasional ya, Mas Mbak, itu aja. Nah, Coach Iin, ini tadi bicara Ya. soal Piala Dunia 2030. Dan di konferensi pers kemarin, John Hartman juga mengatakan ingin menciptakan sejarah dengan meloloskan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027 nanti nih. Kalau menurut Coach Iin, dengan kondisi pemain yang ada sekarang, ini mungkin nggak untuk direalisasikan oleh John Hartman? Realistis ya Mbak ya, kita harus berbicara realistis. Kemarin kita pun juga sudah sampai ke tahap yang sangat luar biasa.
round 4 itu sangat luar biasa lah bagi kita karena lawan-lawan kita juga tidak mudah. Tapi ya kasih kesempatan sekali lagi kasih kesempatan John Hartman untuk ya memperbaiki lah. Kalaupun emang harus memakai pemain-pemain yang sekarang dan pemain-pemain sekarang sudah bisa kok mau pakai 3 back, tinggal memilih aja nanti. Jadi sekarang tinggal bekerja aja, memilih pemain untuk targetnya kan 2030. Jadi ya saat ini kita harus realistis saja, terus jangan terlalu dibebani juga. Biarkan baru berapa hari kan Mbak Mas. Jadi, Betul. biarkan mereka bekerja lah, staf pelatihnya mau siapapun lah. Tinggal mantau aja di Liga 1 ada, di Eropa. Kalau di Eropa kan menurut saya nggak usah lah karena mereka sudah punya kualitas ya. Ya coba lihat di Liga 1 aja lah yang paling dekat dan ada di Indonesia juga, pemain-pemainnya juga ada beberapa yang sudah bermain di ya termasuk si Tom Hai, Eleanor Renders dan beberapa pemain sudah bermain di Indonesia, jadi lebih gampang dan lebih mudah untuk memantaunya gitu Mas Mbak. Coach Iin kemarin sempat disinggung juga oleh John Hartman bahwa dia ingin mengandalkan pemain-pemain muda untuk di AFF 2026 ini. Tapi di sisi lain kita semua pasti pengen banget kita itu mendapatkan gelar juara AFF 2026. Apakah nantinya dengan adanya di satu sisi John Hartman ingin mengandalkan pemain muda yang mungkin nantinya juga berguna untuk regenerasi sampai nanti untuk 2027 ataupun 2030, tapi di sisi lain pemain-pemain kita yang sekarang sudah bermain juga ingin bergabung. Apakah nantinya menjadi kombinasi nih antara pemain muda dan juga pemain-pemain senior yang ada di timnas Indonesia supaya bisa memenangkan AFF 2026, Coach Iin? Ya, saya berharap kombinasi pemain muda dan pemain senior ini bisa direalisasikan ya. Karena selama ini saya pun juga pernah mengalami bagaimana saya harus bersinergi juga dengan senior-senior kita. Waktu itu masih ada ya istilahnya ada Fahri Usaini, Coach Fahri, ada Aji Santoso. Itu kan buat pengalaman juga buat kita pemain-pemain muda untuk mereka bisa berkembang ke depannya. Jadi ya kombinasi ini penting Mas. Pemain-pemain seperti JIZ biarkan mereka bermain di Eropa, Kelvin Verdong. Yang lain kita juga harus persiapkan nih pemain-pemain muda. Yang tadi Mas bilang apa? Regenerasi harus tetap berjalan. Kenapa? Kalau regenerasi stop, terus kita mau kemana? Nah, kita nggak mungkin nggak mungkin memakai pemain naturalisasi. Karena pemain naturalisasi mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan udah nggak ada. Karena kan sistem istilahnya darahnya mereka sudah stop di situ. Makanya kita regenerasi pemain-pemain banyak kok Mas sekarang yang pemain muda yang bersinar di Liga 1 lah. Itu banyak Mas. Nah, sekarang tinggal ya federasi juga memberikan waktu bermain kepada pemain-pemain muda ini biar John Hartman juga bisa ngelihat. Ini loh potensi Indonesia ini banyak, potensi Indonesia ini luar biasa dan tidak kalah dengan pemain-pemain yang sudah berada di Eropa. Ya tinggal kesempatan bermain aja sebenarnya yang harus diberikan kepada pemain-pemain muda kita ini. Jadi jangan maaf ya dikasih cuma 45 menit. Gimana kita mau lihat konsistensi mereka dong di permainan. Jadi nanti di level Asia atau nanti AFF dulu atau itu bisa istilahnya mereka bisa menunjukkan kualitas mereka gitu loh Mas. Mbak. Iya. Coach Iin, ini kan John Hartman juga masih cari asisten pelatih lokal ya saat ini ya. Dan beberapa nama udah berhembus. Kalau menurut Coach Iin sendiri, siapa sih sosok-sosok nih yang cocok untuk jadi asisten pelatihnya John Hartman nantinya? Banyak kok Mbak, ya istilahnya teman-teman kita yang sudah punya license yang akro seperti ya saya sebut Kurniawan, Bima Sakti, Eko Purjianto, terus beberapa yang lebih senior lagi ada Aji Santoso, ada Widodo Ciputra. Mereka sudah punya kualitas dan kapabilitas untuk ya istilahnya menukangi timnas lah, gitu loh. Jadi mereka juga punya pengalaman, paling nggak pengalaman selama mereka bermain bola, terus pengalaman mereka melatih di beberapa tim itu kan bisa dipakai. Makanya ya saya berharap pelatih-pelatih lokal bisa belajar dari John Hartman juga dan bisa belajar dari yang sebelum-sebelumnya Patrick Kluivert, Coach Shin ataupun siapapun lah. Jadi ya saya berharap federasi bisa memberikan
wadah juga buat tim kepelatihan lokal terutama, karena ya jujur saja gitu, saat ini pun pelatih-pelatih lokal kita hanya sedikit yang di Liga 1. Kebanyakan di Liga 2 mereka sudah punya license A-Pro gitu loh. Jadi ya kasih kesempatan dong kepada mereka untuk bisa menunjukkan kualitas mereka dan kapabilitas mereka untuk timnas kita, supaya apa, timnas kita terus berkembang gitu. Kalau di bawah mungkin sudah inilah. Jadi grassroots-nya juga harus diperbaiki lagi, Mbak, Mas. Jadi regenerasi tadi yang saya bilang, Abi bilang tadi juga harus berjalan gitu. Jadi jangan stuck di situ aja. Akhirnya nanti apa? Hilang. Karena kan yang selama ini saya tahu, fondasi utama sepak bola adalah grassroots. Ya. Betul. Kenapa grassroots di Eropa dimanapun lah mereka bagus. Ya Thailand semuanya mereka punya tim bagus di level 16, 20, 23. Karena mereka jenjangnya bagus gitu. Ya saya berharap, saya pelaku, saya pembina juga di grassroots, ya dikasih kesempatan lah buat adik-adik kita itu atau anak-anak kita ini kompetisi yang berjenjang gitu. Ya saya lihat di sini banyak kok yang swasta, liga swasta mereka sudah membuat atau menelurkan pemain-pemain yang untuk timnas sekarang di usia di level 16 tahun ya Mas ya. Karena ada saya di salah satu itu gitu. Ya saya berharap semuanya sinergitas pemerintah, federasi, swasta bisa membuat sepak bola kita lebih bergairah. Apalagi John Hartman ini juga seorang motivator juga gitu. Kita lihat dia CV-nya juga bagus, terus bisa bawa yang Kanada dari 36 tahun enggak mencapai Piala Dunia, beliau bisa putra putri lagi kan. Iya, gitu. Betul. dua-duanya. Nah, ini pengalaman di-sharing, dikasih knowledge-nya juga ke kita gitu loh, supaya kita juga bisa ayo kita sama-sama gitu loh untuk timnas kita lebih berwarna dan lebih baik lagi. Nah, tadi dengan yang tadi Coach In sebut bahwa John Hartman memiliki CV yang mentereng ya, karena tadi sempat disebut juga berhasil membawa tim Kanada yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah masuk, bahkan tiba-tiba masuk dan langsung 2 tim putra-putri. Nah, apakah ini menyebut bahwa sebenarnya untuk akselerasi atau dalam waktu dekat FIFA Series ataupun nanti AFF ataupun nanti AFC, John Hartman otomatis tidak perlu banyak pemain naturalisasi, Coach, karena kan memang dia bisa membina tim-tim yang sudah ada. Ya kalau saya kenapa enggak, ya maksudnya di mix lah, tadi kan saya Mas bilang tadi di mix aja gitu. Ya Kelvin Verdong, Kevin Dix, ya itu dibawa ke sini supaya ada ilmu baru buat adik-adik kita ini yang pemain-pemain muda ini, supaya pemain-pemain muda juga bisa belajar bagaimana disiplin mereka, mana cara kerja mereka di lapangan, motivasinya seperti apa. Terus ini untuk Indonesia, jadi bagaimana kita harus jaga attitude, seperti itulah. Yang penting konsisten aja, konsisten di latihan, konsisten di pertandingan, itu yang kita butuhkan. Karena kan Indonesia ini banyak Mas, dari Sabang sampai ya istilahnya sampai Merauke lah atau yang biasanya kita sebut. Pemain-pemain kita ini pemain-pemain yang sangat luar biasa. Papua, Ambon, itu adalah Brasilnya Indonesia. Yang saya tahu ya, Makassar dengan keras dalam artian tegas di lapangan, keras di lapangan gitu, bukan kasar ya. Terus ada Sumatera juga punya kerasnya juga. Di Jawa lebih kan kalau digabungkan itu kan sangat luar biasa. Kenapa Brasil yang kecil aja bisa mendapatkan pemain-pemain yang hebat gitu loh. Padahal Indonesia juga punya pemain-pemain yang mampu untuk di level yang lebih tinggi gitu. Jadi ya saya berharap mereka dikasih kesempatan yang lebih untuk bisa menunjukkan kualitas mereka gitu Mas. Coach Ian, tapi soal naturalisasi tadi, ke waktu konferensi pers kemarin, John Hartman tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain naturalisasi ya, Coach. Nah, kalau menurut Coach Ian sendiri, jika akhirnya nih ada pemain naturalisasi tambahan, posisi apa sih Coach yang paling dibutuhin di skuad Garuda saat ini? Kalau saya sih sebenarnya so-so lah Mbak. Maksudnya karena yang selama ini sudah ada kok.
Semuanya sudah ada dari back, tengah, depan itu udah ada semua. Kenapa harus nambah naturalisasi? Kalau bisa pemain lokal yang ditambah supaya mereka juga punya motivasi dan mereka juga punya istilahnya menunjukkan kualitas mereka. Ini loh di Indonesia pun juga punya pemain yang hebat gitu. Ya jujur apa ya istilahnya naturalisasi sudah lah gitu loh. Kalau saya sudah lah. Masih banyak kok yang kemarin dipakai U23 kan ada si strikernya itu eh, Zylstra. Zylstra Ada baru. beberapa pemain yang apa Dion semua mereka punya kualitas tinggal kesempatan kalau saya. Kesempatan dan konsisten di setiap laganya timnya masing-masing. Kalau mereka nggak dikasih kesempatan untuk bermain lebih di liga kita, di kompetisi, ya gimana mereka mau menunjukkan kualitas mereka gitu loh, Pak. Mas. Jadi ya saya berharap federasi terutama operator Liga 1 supaya memberikan jam terbang yang lebih untuk pemain-pemain muda kita. Jadi jangan sampai ketutup sama naturalisasi lagi. Naturalisasi udahlah cukup di atas, yang di bawah ya harus berkembang gitu loh. Yang di bawah terutama di grassroots-nya ya biarkan anak-anak ini menikmati apa ya istilahnya perjuangan mereka, konsistensi mereka gitu. Ya banyak kok ya di U16 apalagi ini Goli ya. U16 tahun ini kan tiap tahun ya Piala Dunianya. Jadi biarkan mereka gitu. Kalau naturalisasi udahlah cukup kalau saya ya. Iya. Gitu loh. Karena kalau nggak dari bawah ini grassroots-nya terus nunggu naturalisasi sampai kapan kita Mas mau berkembang gitu loh. Ya saya jujur saya pembina ya pelaku juga sekarang latih di ya pembinaan usia muda gitu. Mereka lagi seneng-senengnya nih gitu loh Mas. Jangan sampai eh, kesenangan mereka di sepak bola udahlah gitu karena ada maaf ada yang di atas gitu. Betul. Itu aja sih Mas. Yes, kita doakan semoga semangat-semangat para calon pemain-pemain timnas kita yang masih muda ini tidak patah dengan dibuka lagi keran naturalisasi ya. Naturalisasi. Sehingga Kadang- yang tadi coach bilang lagi semangat-semangatnya akhirnya kepilih sama John Hartman atau misalkan asisten pelatih dan bisa mendapatkan jam juga bermain bersama dengan timnas Indonesia. Karena beberapa pemain muda kita juga bersinar banget Betul. ya coach kayak Goli, Ya. lalu Evandra Ya, betul. itu juga bisa jadi Betul. regenerasi untuk masa depannya ya coach ya. Ya. Dan yang pasti kita juga harus memberikan kepercayaan kepada John Hartman, baru saja masuk ke Indonesia diberikan kepercayaan saja untuk menukangi timnas kita untuk meramu siapa-siapa saja pemain-pemain yang akan nanti dia pilih dalam skuad timnas Indonesia. Coach Iin, terima kasih sudah kasih ngobrol banyak. bersama kita di Morning Zone, Coach Coach Iin. Semoga Ya. pelatihan-pelatihan yang Coach Iin berikan kepada Betul, para pemain-pemain pemain muda muda. ini bisa membuat semangat terus, Betul. bisa membawa Amin. Indonesia terus naik ya ranking sepak bolanya di mata dunia. Betul. Amin 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 amin. Terima kasih Coach, selamat pagi, selamat selalu. Terima kasih. Coach. Selamat pagi. Selamat pagi Coach. Sehat selalu. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bener juga kata Coach Iin, Betul. kalau misalkan naturalisasinya redam mungkin dikurangi, budgetnya bisa dibuat untuk yang lain, misalnya untuk perkembangan fasilitas ya. ya, Iya, betul. untuk pelatihan ya kan, atau mungkin untuk bonus yang diberikan kepada pemain-pemain kita supaya semangatnya semakin terbakar Jadi lagi. sekarang tugasnya selain memperhatikan para pemain muda, juga memaksimalkan para pemain Yang yang sudah sudah ada. dinaturalisasi Yes. ya. Mungkin kayak Mauro Zylstra yang Ya. belum unjuk gigi Ya. itu bisa dipikirkan lagi oleh federasi nantinya gimana caranya biar Betul. dia bisa lebih berkembang. Gitu. Betul sekali, apalagi kan memang sudah banyak pemain-pemain timnas yang dinaturalisasi, Betul. sekarang dibawa ke dalam klub Ya, di betul, Super League di ya kan. Indonesia ya, Mm. biar lebih dapat jam main. Betul, lebih mempermudah ketika nanti harus membawa timnas Indonesia di permainan bersama timnas Indonesia, betul. sehingga akhirnya ini bisa memaksimalkan apa yang sudah dimiliki oleh timnas Indonesia. Betul. Jadi apapun nanti keputusan John Hartman Betul. kita harus dukung. Yes. Jangan langsung pasang target tinggi Benar. karena CV-nya yang mentereng ya Mas Betul. Tom. Yes, begitulah oke Zoners, obrolan kita di Morning Zone hari ini yang tadi ditutup dengan manis obrolan bersama Coach Iin. Intinya adalah berikan kesempatan kepada Para pemain pemain memuda yang memang sejauh ini setiap kali ada ajang mereka selalu unjuk gigi ya dengan Betul, betul. apa yang mereka miliki. Betul. Yes, ada akhir kata saya Tommy mewakili kru yang bertugas dan juga Janti, kita mungkin akan bertemu lagi besok di hari Jumat di saat libur. Besok kita juga akan membahas sesuatu yang seru. betul. Ngebahas Wah, apa tuh?
komedi putar. Bukan ya? Info lalu lintas. Tong setan Kirain bukan ya. info lalu lintas Besok kita akan gitu-gitu. membahas tentang MotoGP yang akan mulai bergulir di bulan Februari 2026. Di Maret sebenarnya, Februari itu masih tes pramusim. Oh iya benar. Dan ini dengar-dengar sudah ada persiapan motor-motor baru, mesin-mesin baru. Bahkan salah satu tim kabarnya mau launching di Jakarta. Dan dengar-dengar katanya tahun 2026 ini perdana unjuk gigi Toprak ya, masuk ke MotoGP ya. Iya, dari SBK, betul. Baiklah, ditunggu besok ya Oke Zoners. Akhir kata, tadi saya sudah menyebut nama saya Tommy dan juga jadi mewakili rekan yang bertugas. Kita ketemu lagi di Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat long weekend. Betul. Bagi yang merayakannya. Bagi yang libur. Kalau gitu, sampai jumpa besok. Bye-bye. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.